Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para romo kiai yang hadir pada siang hari ini, tentang pentingnya kita membaca warisan para ulama kita zaman dahulu dalam kitab kuning ya, di dalam Al-Kutubus Shafra itu secara kontekstual, itu dengan memberikan satu contoh kecil. Teman-teman HTI Hizbut Tahrir itu kan berpendapat bahwa penegakan negara khilafah itu wajib. Nah, dalil mereka itu adalah sebuah ibarat atau teks atau nas yang mereka jumpai di dalam banyak kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab fikih siyasah, terutama kitab fikih siyasah karangan Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah. Di sana dikatakan bahwa wajibu nasbul imami, wajib mengangkat seorang imam. Nah, doktrin ini doktrin yang dipelajari oleh semua umat Islam, bahkan dalam kitab Jauhar Tauhid yang merupakan kitab akidah paling dasar di dalam pondok pesantren setelah Aqidatul Awam ya. Di sana dikatakan bahwa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Itu satu bait di dalam kitab Jauhar Tauhid. Nah, dalil ini wajibun nasbu imamin adli, wajib mengangkat, memilih seorang imam yang adil. Nah, itu ditafsirkan oleh para teman-teman HTI sebagai wajib mengangkat khalifah. Karena istilah imam dan khalifah itu memang di dalam kitab-kitab fikih kita pada zaman dulu itu memang ya saling dipertukarkan. Artinya itu imam ya khalifah, khalifah ya imam. Nah, berdasarkan dalil ini kemudian mereka berpendapat bahwa mengangkat seorang khalifah itu adalah wajib itu. Karena itu sistem khilafah juga merupakan sistem yang wajib ditegakkan sekarang. Nah, negara Indonesia itu bukan negara yang menggunakan sistem khilafah, karena itu menurut kitab Jauhar Tauhid, begitu kesimpulan mereka, hukumnya tidak sah. Karena wajibun nasbu imamin adli itu. Nah, ini bagi saya contoh bagaimana membaca teks di dalam kitab kita ya secara tidak kontekstual. Karena kalau kita baca kitab-kitab mengenai fikih siyasah, mengenai mengenai masalah kenegaraan, itu jelas bahwa yang dimaksud oleh para ulama kita pada zaman dahulu itu adalah bahwa mengangkat suatu kepala negara itu wajib untuk menegakkan keteraturan dalam masyarakat. Karena kalau di dalam masyarakat tidak ada seorang pemimpin, tidak ada seorang imam, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan, adalah kekacauan, adalah instabilitas itu. Nah, instabilitas itu sangat tidak disukai oleh para ulama. Karena itu ada suatu unen-unen atau ucapan, konon ini sebuah hadis tetapi itu bukan ya. Dikatakan di sana bahwa hidup 60 tahun di bawah kekuasaan yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari hidup tanpa seorang imam. Kenapa? Karena kalau hidup tanpa imam itu akan menimbulkan kekacauan. Nah, adanya imam yang zalim itu walaupun berkuasa ya, tetapi dia minimal menjamin adanya keteraturan, bukan bisa menghindarkan adanya ketidakteraturan atau instabilitas. Nah, jadi
Poinnya adalah sebetulnya yang diwajibkan itu bukan mendirikan khilafahnya, tapi mendirikan kekuasaan politik negara yang bisa menjamin ketertiban masyarakat itu. Nah, contoh yang lain adalah membaca kitab tanpa melihat konteksnya adalah ini contoh yang menurut saya bagus sekali. Kalau kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di dalam matannya yaitu kitab Qurratul Ain, itu dikatakan di sana bahwa jihad itu, ya, dalam Qurratul Ain, dalam kitab fikih itu selalu ada kitab mengenai jihad. Kitabul jihad, al jihadu fardu kifayatin, ya. Fardu kifayah, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Nah, disyarai oleh Imam Nawawi yang dimaksud jihad dalam kitab Nihayatuz Zain, syarahnya kitab Qurratul Ain, dikatakan jihad di sini bukan jihad dalam pengertian yang sering dikemukakan oleh para dosen-dosen IAIN, ya. Jihad artinya jihad ilmu, jihad teknologi, jihad apa itu ngingoni bebek misalnya, atau dan semacamnya itu. Bukan itu. Jihad di sini adalah kitabul jihadi ayil qitali fisabilillah. Itu kata Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain. Nah, jihad seperti ini dalam artian perang itu adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Dan dikatakan di sana wa aqalluhu marratun fis sana. Paling sedikit itu sekali setahun. Lalu disyarai oleh Kiai Nawawi wa idza zada fahuwa afdal. Kalau nambah sekali lebih banyak lebih baik. Nah, jadi wa idza zada fahuwa afdal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira tahun ini sudah ada jihad belum, ya? Dalam pengertian ayil qitali fisabilillah. Saya kira sejak kemerdekaan itu baru ada satu jihad kita itu, yaitu resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Sampai sekarang kan belum ada jihad lagi. Nah, ini contoh bagus sekali. Ada keterangan dalam kitab yang dibaca oleh para kiai-kiai mengenai jihad seperti ini, al jihadu fardu kifayatin. Tapi pertanyaannya adalah, kok kenapa kiai-kiai tidak pernah menyuruh santrinya jihad dalam pengertian ayil qitali fisabilillah itu? Sementara orang-orang yang tidak pernah ngaji Fathul Mu'in malah jihad semua. Nah, ini kan kebalik-balik, yang ngaji Fathul Mu'in tidak jihad, yang tidak tidak jihad, yang jihad malah tidak ngaji Fathul Mu'in. Ini kebalik-balik ini. Nah, ini bagi saya contoh bagus. Sebetulnya ulama kita itu sudah tahu bahwa membaca fikih itu sebetulnya harus kontekstual. Nah, bagaimana kontekstualitasnya itu? Membaca kitab fikih seperti Fathul Mu'in secara kontekstual ini bagaimana? Nah, kalau kita baca kitab Nihayatuz Zain itu di dalam keterangannya, bagaimana cara pelaksanaan jihad itu? Di situ dikatakan oleh Imam Nawawi, jihad itu adalah salah satu caranya adalah dengan cara tashkhinus suhur. Apa itu tashkhinus suhur itu? Dari kata tashkhin artinya mengirim perbekalan, as-suhur itu adalah perbatasan negara. Nah, suhur itu dari kata sagrun suhurun itu perbatasan negara, tapi bukan perbatasan dalam pengertian modern. Karena sekarang ini kita mengenal perbatasan negara yang relatif pasti, yang disebut dengan border atau perbatasan. Nah, sagrun itu bukan itu. Sagrun itu artinya adalah celah. Celah di mana dari celah itu musuh bisa masuk ke negara kita untuk menyerang. Nah, istilah suhur ini istilah yang muncul pada zaman dulu, ketika semua negara itu belum mengenal perbatasan. Jadi negara dulu, zaman sebelum negara nasional, sebelum ada negara seperti Indonesia, negara itu bentuknya adalah yang disebut dengan negara universal atau ad-daulah al-alamiyah. Jadi ada dua jenis negara. Dulu namanya adalah ad-daulah al-alamiyah atau daulah negara universal. Tidak ada batas. Ini berlaku tidak saja bagi kerajaan-kerajaan Islam, tetapi juga kerajaan-kerajaan non-Muslim.
Majapahit juga begitu, Mataram dulu juga begitu, dinasti Ming, dinasti Qing di Cina itu juga begitu, Romawi juga begitu, Persia juga begitu. Jadi memang bentuk negara lama itu tidak mengenal batas. Kalau negaranya kuat menyerang negara yang lain, kalau dia lemah diserang oleh negara yang lain. Itulah hukum yang berlaku pada zaman itu. Nah, perbatasannya itu disebut dengan celah. Itu namanya thugur. Nah, cara jihad adalah mengirim orang-orang untuk menjaga celah ini, ats-thugur ini. Itu namanya tashinus thugur itu. Nah, ancaman untuk negara pada zaman dulu itu setiap saat ada. Karena itu jihad itu fardu kifayatin wa aqalluhu marratun fis sanah wa idza zada fahuwa afdal. Karena keadaannya seperti itu. Tidak ada perbatasan negara. Yang ada hanya thugur saja. Nah, thugur ini itu bisa mulur mungkret. Kalau negaranya kuat bisa thugurnya maju, kalau dia lemah thugurnya mengkerut. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita hidup di dalam peradaban baru. Peradaban itu disebut dengan peradaban negara nasional atau ad-daulah al-watoniyah. Nah, negara watoniyah ini tuh beda cirinya dengan negara alamiah dulu. Negara watoniyah itu negara yang mengenal batas-batas yang pasti. Kalau batas ini dilanggar akan ada kecaman seluruh dunia seperti yang terjadi pada Rusia yang menyerang Ukraina. Nah, karena itu membaca kitab Nihayatuz Zen misalnya, itu kiai-kiai juga tahu. Jadi saya kadang-kadang bertanya, kenapa kiai-kiai itu tidak pernah mempersoalkan ya? Tidak pernah jihad, padahal Fathul Mu'in mengatakan wa aqalluhu marratun fisana. Kok nggak pernah jihad? Nah, karena kiai-kiai juga sebetulnya walaupun tidak dikatakan terus terang, nah, umumnya kiai-kiai itu tawadhu semua itu. Nah, tapi sebetulnya kiai-kiai itu sudah punya pandangan. Pandangannya adalah memang kitab itu ya harus dibaca sesuai dengan konteksnya. Walaupun al-jihadu itu fardu kifayatin wa aqalluhu marratun fisana, tapi tidak bisa diterapkan sekarang ini. Mbah Hashim sendiri itu tidak pernah menerapkan kitab ini. Karena kalau beliau mengikuti Fathul Mu'in ini, sudah pasti beliau akan menerbitkan resolusi itu setiap tahun sekali minimal. Malah berjilid-jilid. Tapi kenapa beliau kok hanya menerbitkan resolusi jihad cuma sekali saja? Bukan hanya wa aqalluhu marratun fisana, marratun fil hayah itu bahkan itu. Selama hidup cuma sekali saja. Kenapa? Karena Mbah Hashim juga sudah tahu cara membaca kitab ini itu. Masa Mbah Hashim tidak pernah baca Fathul Mu'in, wong beliau ini ngaji di Mekah juga pada saat generasinya Imam Nawawi, meskipun beliau agak akhir ya, tapi masih menangi Mbah Nawawi itu. Nggak mungkin beliau nggak tahu kitab Nihayatuz Zen dan tidak tahu kitab Fathul Mu'in. Jadi kiai-kiai ini sebetulnya secara tidak langsung itu cara berpikirnya itu sudah sama seperti itu. Cuma kiai-kiai itu kadang-kadang tidak mau mengungkapkan itu. Makanya saya bilang kiai-kiai kita itu sebetulnya punya ijtihad, cuma ijtihadnya itu sukuti. Ijtihad tapi diem-diem saja itu. Karena kalau diucapkan tuh nanti kontroversial itu. Jadi beliau ini ijtihadnya sukuti. Contohnya yang paling bagus adalah Mbah Hashim menerima negara nasional dan bahkan memfatwakan untuk membela negara nasional dengan resolusi jihad dan tidak melaksanakan isinya kitab Fathul Mu'in dalam kitab-kitabul jihad. Nah, ini contoh bagi saya. Nah, sebagai penutup ingin saya katakan bahwa sebetulnya Indonesia itu kiai-kiainya itu sebetulnya alimnya itu tidak kalah dengan kiai-kiai Timur Tengah. Bedanya kiai Timur Tengah itu bahasa Arab, kiai-kiai Indonesia itu bahasa Jawa. Nah, kalah awu memang. Nah, kiai-kiai Arab itu juga nulis kitab tebal-tebal. Kiai-kiai Indonesia itu tidak nulis kitab.
Saya mengatakan kenapa kiai-kiai Indonesia itu kok nggak nulis kitab, karena ngurusi santri itu udah habis waktunya. Kiai-kiai Arab itu kitabnya tebal-tebal tapi santrinya sedikit. Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang ngarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 15 jilid itu santrinya tuh sedikit sekali. Nah kiai Indonesia lah, kalau kiai punya 12.000 santri itu ndak punya waktu ngarang kitab itu. Makanya saya bilang kiai Indonesia itu kitabnya ya santrinya itu. Santri itu adalah kitabnya kiai Indonesia. Kalau orang Arab itu santrinya kitab, kalau kita itu ya kitabnya santri itu. Nah, tetapi alimnya ulama Indonesia sebetulnya itu tidak kalah dengan ulama-ulama Timur Tengah. Cuma problemnya ulama kita itu ijtihadnya sukuti semua. Mereka sudah melaksanakan ini semua. Kiai-kiai kita itu secara tidak langsung sebetulnya sudah merumuskan fikih siasah. Cuma fikih siasahnya nggak pernah ditulis. Yang baru menulis itu Kiai Afifuddin Muhajir. Beliau nulis kitab dalam bahasa Indonesia, fikih kenegaraan. Karena fikihnya itu dalam bentuk bahasa Indonesia, maka dianggap kurang fikih itu, karena nggak berbahasa Arab itu. Makanya saya senang sekali lembaga Bahthul Masail Lirboyo itu menerbitkan kitab judulnya Fiqhul Muwatonah, fikih mengenai kewarganegaraan yang baru, sesuai dengan keputusan Munas NU di Banjarpatroman tahun 2019 dalam bahasa Arab. Bagus sekali, bisa terbit, dan cetakannya juga seperti cetakan kitab Timur Tengah. Jadi kalau dipegang itu ya rasanya megang kitab, bukan megang buku. Itu kan beda bagi orang pesantren, itu megang kitab sama megang buku itu kan beda. Kalau megang kitab berpahala, kalau megang buku ya sudah megang buku saja. Makatan yang sakit kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.